Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Bani Adam. Sekarang saya ngajar di program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Harkat Negeri. Kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai untuk Serdos. Mata kuliah yang saya ampu hukum pidana dengan kode mata kuliah HKM 3212. Ada capaian pembelajaran yang harus didapat dari capaian lulusan, yaitu CPL pertama, menginternalisasi nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab profesi hukum, serta menunjukkan integritas dalam praktek hukum. CPL yang kedua, menguasai konsep, teori, dan juga prinsip dasar ilmu hukum baik secara nasional maupun internasional. CPL yang ketiga, menganalisis, mengidentifikasi, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum secara logis, kritis, dan juga sistematis. CPL yang keempat, menerapkan keterampilan praktis hukum dalam menyusun dokumen hukum, pendampingan klien, serta pelaksanaan advokasi dan mediasi. Deskripsi dan tujuan mata kuliah hukum pidana membahas pengertian, ruang lingkup, azas, unsur, subjek, dan tujuan hukum pidana, berlaku hukum pidana menurut waktu atau tempat atau lokus delikti, jenis-jenis pidana, penyertaan, gabungan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf dan juga alasan pembenar, kesengajaan, kealpaan, percobaan, residivis, gugurnya wewenang menuntut atau menjalankan pidana, penafsiran hukum pidana, hingga ajaran kausalitas. Nah, tujuan daripada hukum pidana diajarkan itu adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memahami dan menerapkan konsep dasar hukum pidana, menganalisis unsur, jenis, serta asas berlakunya hukum pidana, membedakan pidana pokok, tambahan, mengkaji penyertaan atau gabungan tindak pidana, alasan penghapusan pidana, hingga menerapkan penafsiran dan ajaran kausalitas dalam kasus konkret. Ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai kedua itu menjelaskan pengertian unsur, jenis, subjek hukum, pidana, dan tujuan pemidanaan. Nah, pertemuan pertama dan kedua ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian unsur, jenis, subjek hukum pidana, dan juga tujuan pemidanaan. Ada pertemuan ketiga sampai keempat, materi pembelajarannya adalah ruang lingkup berlakunya hukum pidana, waktu, tempat, atau lokus delikti. Diharapkan mahasiswa itu mampu dan menganalisis ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu dan juga tempat atau lokus deliktinya. Ada minggu ke-5 dan ke-6, materi yang diajarkan adalah jenis-jenis pidana, pidana pokok dan juga tambahan beserta perbedaannya. Kemudian ada pertemuan minggu ke-7 dengan materi penyertaan, pelaku, pembantu, gabungan tindak pidana, dan sistem gabungan. Diharapkan pertemuan ke-7 ini mahasiswa mampu menjelaskan penyertaan, pelaku, pembantu, gabungan tindak pidana, dan juga sistem gabungan. Ke-8 ada evaluasi tengah semester. Ini validasinya materi minggu pertama sampai minggu ke-7. Setelah evaluasi tengah semester, dilanjutkan pertemuan ke-9 dan ke-8. Materinya pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf, dan juga alasan pembenar. Itu. Nah, di pertemuan minggu ke-9 dan 10 ini diharapkan mahasiswa itu mampu menganalisis pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf, dan juga alasan pembenar. Kemudian ada
pertemuan minggu ke-11 dan 12. Materinya adalah kesengajaan dan juga kealpaan, percobaan, residivis, dan juga sanksinya. Kemudian ada pertemuan minggu ke-13 sampai ke-15, itu materinya berkaitan dengan penafsiran hukum pidana, gugurnya menuntut, dan juga ajaran kausalitas. Kemudian pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester atau UAS. Itu perkenalan awal saya, David Bani Adam, pengampu mata kuliah hukum pidana di program studi S1 Hukum Universitas Harkat Negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Habis acara masih ada perkuliahan. Ini pertemuan ke-10 dengan materi atau bahan pembelajaran alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Gitu. Kalau kemarin sudah gugurnya penuntutan, unsur-unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, sekarang ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Nah, kajian utama dari materi ini adalah tentu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Konsep alasan penghapusan pidana, bahwa di dalam hukum pidana itu seseorang dapat terbebas dari pemidanaan apabila terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya atau menghapus kesalahan pelakunya yang dikenal sebagai strafrechtgronden. Itu bahasa Belandanya. Itu alasan penghapus pidana. Ada dua. Yang pertama alasan pembenar dan yang kedua alasan pemaaf. Alasan pembenar itu menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Kemudian perbuatan tetap memenuhi rumusan delik namun tidak lagi dipandang melawan hukum. Yang ketiga, akibat hukum pelaku diputus bebas atau free spark. Kemudian ada alasan pemaaf, menghapus kesalahan atau skuld pada diri pelaku. Perbuatan tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibat hukum pelaku diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau konslah. Ini perlu dipahami teman-teman gitu, bahwa ada 3 putusan di dalam hukum pidana. Yang pertama itu penjatuhan hukuman pidana ketika tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, dan unsur-unsurnya terpenuhi. Itu bisa dipidana. Nah, ketika unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi, maka bisa bebas kalau ada alasan pembenar, ataupun bisa juga lepas atau onslah. Itu manakala orang yang melakukan perbuatan pidana itu tidak mampu bertanggung jawab. Itu bisa onslah. Itu ataupun perbuatan itu adalah perbuatan keperdataan, itu juga bisa onslah. Itu jadi teman-teman sebagai mahasiswa hukum itu harus tahu bahwa ketika seseorang diperiksa di kepolisian, menjadi tersangka, menjadi terdakwa, itu belum tentu bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang inkrah. Itu nah, ketika seseorang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, itu juga bisa bebas manakala ada alasan pembenar, ataupun bisa onslah, lepas manakala ada alasan pemaaf.
Itu jadi mahasiswa hukum itu harus tahu itu. Perbedaan mendasar alasan pembenar dan alasan pemaaf. Unsur yang dihapuskan. Kalau alasan pembenar itu sifat melawan hukumnya. Membunuh itu bisa menjadi alasan pembenar. Nanti ada pasal-pasalnya. Contoh, ketika seseorang mendapatkan perintah jabatan, tim regu eksekusi membunuh terpidana hukuman mati, itu bisa alasan pembenar karena di dalam KUHP itu memperbolehkan itu. Ataupun alasan pemaaf, kesalahan tersebut. Kalau alasan pemaaf, unsur yang dihapus itu kesalahan pelaku, tetap itu perbuatan melawan hukum, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukumnya adalah pasal 39, disabilitas atau mental atau intelektual. Pelaku mengalami kambuhan akut atau disabilitas berat yang menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Itu alasan pemaafnya ada di pasal 39. Kalau alasan pembenarnya itu ada di pasal 31. Coba Mas, pasal 31 Mas, dibaca Mas. Pasal 31, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak pidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tim regu tembak itu melakukan peraturan perundang-undangan. Itu amar putusannya kalau ada alasan pembenar itu bebas, berispak. Kalau alasan pemaaf itu lepas dari segala tuntutan. Itu. Nah, ini jadi kita itu harus tahu sebagai insan hukum berkaitan dengan alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang diduga perbuatan pidana itu bisa dihukum. Di samping kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi bisa bebas. Ada juga alasan pemaaf. Ada juga alasan pembenarnya. Itu sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Alasan pembenar adalah keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada dasarnya memenuhi rumusan delik, kehilangan sifat melawan hukumnya, perbuatan dianggap patut dan dibenarkan oleh hukum sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Itu alasan pembenar. Perbuatannya itu terpenuhi. Menganiaya contohnya. Terpenuhi. Menyebabkan orang lain luka. Tapi perbuatan itu dikarenakan ada alasan pembenarnya. Pembelaan terpaksa. Itu salah satu contohnya. Atau mempertahankan kehormatan. Itu juga menjadi alasan pembenar. Contoh, ada ibu-ibu diganggu. Ya kan? Itu ketika kita melakukan perbuatan membela ibu-ibu tersebut dan kemudian terduga pelakunya itu mendapatkan rasa sakit, itu bisa menjadi alasan pembenar karena kita menjaga kehormatan. Jenis-jenis alasan pembenar, pembelaan terpaksa, pasal 33, keadaan darurat. Coba Mas, pasal 33 apa Mas? Pasal 33, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak pidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Itu keadaan darurat. Itu bisa. Kemudian melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 31. Apa pasal 31?
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak pidana jika perbuatan tersebut berdampak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, tadi yang di awal. Ataupun seorang dokter yang melakukan bedah operasi, meskipun membuat luka, tapi itu diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa orang. Contoh seperti itu. Kemudian melaksanakan perintah jabatan. Apa? Pasal 32. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Oke, contoh seorang polisi menangkap penjahat, itu boleh. Karena itu perintah jabatan untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Kalau kita tidak bisa karena tidak memiliki perintah atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Jadi itu jenis-jenis alasan pembenar. Pembelaan terpaksa, notwear, ada persyaratannya. Pembelaan terpaksa itu gitu. Kan kita sering tuh mendengar ada kasus-kasus korban kemudian dijadikan sebagai tersangka atau pelaku. Ada syarat-syaratnya. Apakah boleh kita melakukan pembelaan? Yang pertama, adanya serangan. Itu syaratnya. Kalau tidak ada serangan, tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Mencuri, pencurinya lari, kita kejar, itu bukan serangan. Itu bukan pembelaan terpaksa. Mengejar pencuri, kemudian menganiayanya, kalau tidak ada serangan itu tidak bisa. Kemudian melawan hukum, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Itu kalau pembelaan itu bukan sifat melawan hukum. Kemudian ada objek terlindungi, baik diri sendiri ataupun melindungi kehormatan orang lain atau harta benda orang lain. Itu kita diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa atau nutwer. Kemudian yang keempat adalah pembelaan yang diperlukan. Pembelaan bersifat perlu dan juga proporsional untuk menangkal serangan. Gitu, yang diperlukan jangan sampai melampaui batas. Gitu ya. Jadi pembelaan terpaksa juga salah satu alasan pembenar seseorang tidak bisa dipidanakan atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Itu alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Pelaku dimaafkan karena tidak dapat dicela secara pribadi atas perbuatannya. Itu meskipun perbuatannya itu nyata, yang bersangkutan itu melakukan perbuatan pidana, penganiayaan contohnya, atau pembunuhan. Tapi ada alasan pemaaf yang bisa diberikan oleh hukum. Dan itu diatur juga di dalam KUHP kita. Tidak mampu bertanggung jawab, pasal 39 atau disabilitas mental atau intelektual. Pelaku mengalami kambuhan akut atau disabilitas berat yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Pelaku memiliki jiwa yang cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit mentalnya. Orang gila lah gampangnya seperti itu. Ketika orang yang memiliki gangguan mental melakukan perbuatan pidana, perbuatan pidananya salah. Tapi ada alasan pembenar, alasan pemaaf untuk tidak dihukum orang tersebut. Karena tadi mentalnya itu kurang. Kemudian jenis alasan pemaaf yang kedua adalah daya paksa absolut atau overmah.
pasal 42 apa Mas? Pasal 42 Mas. Pasal 42. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena satu dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh keadaan ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Itu kalau kita berada di bawah tekanan kemudian disuruh melakukan perbuatan pidana, maka ini bisa sebagai daya paksa absolut. Contoh, Mbak Hebi, tolong ambilkan motor itu. Motor siapa Pak? Enggak, yang penting diambil aja. Enggak mau lah Pak, kalau enggak mau kamu bunuh pakai apa senjata tajam. Kan takut tuh. Ketika Mbak Hebi itu mau ngambil motor, itu daya paksa absolut. Sebagai alasan pemaaf. Kemudian pembelaan terpaksa atau melampaui batas. Pasal 43 Mas. Pasal 43. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana. Itu. Ini kalau kita panik, diserang, kemudian kita serang balik, itu juga karena panik. Mau dibacok ataupun mau ditembak, kemudian kita spontanitas melakukan pembelaan diri yang terpaksa atau melampaui batas sampai yang bersangkutan itu cacat, itu bisa menjadi alasan pemaaf. Yang terpenting adalah unsur pasal 43-nya itu terpenuhi. Itu perintah jabatan tanpa wewenang, pasal 44. Coba pasal 44 apa? Beda. Perintah dari atasan tidak berwenang namun dipercaya sah dengan itikat baik. Dengan itikat baik. Perintah dilaksanakan dengan itikat baik meski diberikan oleh pejabat tidak berwenang. Contoh, kita disuruh polisi, tolong tangkap orang itu, kan kayak gitu. Itu kan memiliki kewenangan. Ternyata itu polisi palsu, polisi gadungan. Itu juga. Yang penting cara nangkapnya itu yang tidak melampaui batas. Itu masih diperbolehkan. Perintah jabatan tanpa wewenang. Itu juga bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf. Ada yang mau bertanya? Ketidakmampuan bertanggung jawab. Syarat penerapannya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau idiot, demensia sejak lahir atau sejak kecil. Kemudian jiwanya terganggu karena penyakit atau gangguan jiwa yang timbul kemudian. Gangguan tersebut ada pada saat perbuatan dilakukan. Jadi ketika melakukan perbuatan itu jiwanya itu terganggu. Bukan ketika melakukan tidak terganggu, setelah melakukan terganggu itu enggak bisa. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Dibuktikan melalui keterangan ahli atau visum et repertum atau psikiatrium. Itu jadi kalau orang yang memiliki gangguan jiwa itu harus ada surat, gampangnya itu harus ada surat keterangan dari kedokteran. Akibat hukumnya, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab. Kemudian putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah van rechtvervolging. Hakim dapat memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Paling lama 1 tahun sebagai tindakan atau material sebagaimana diatur di dalam KUHP yang baru. Jadi kalau seseorang itu tidak mampu bertanggung jawab karena akalnya itu kurang, itu hakim bisa memberikan putusan untuk diberikan perawatan di rumah sakit. Nah, kalau orang yang melakukan perbuatan itu, putusannya adalah onslah, lepas dari tuntutan. Terbukti, tapi ada alasan pemaafnya.
Kalau bebas tidak terbukti ataupun ada alasan pembenar, itu bebas. Implikasi dalam hukum acara pidana, putusan bebas dijatuhkan bila pengadilan berpendapat kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu bebas. Pelaku tidak terbukti adanya alasan pembenar perbuatan kehilangan sifat. Pelaku ketika terbukti adanya alasan pembenar, membela diri yang terpaksa, itu alasan pembenar, itu bisa bebas. Kalau lepas dari segala tuntutan hukum tadi, kalau memang perbuatan itu terbukti, tapi yang pertama itu bukan perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana, tapi perbuatan keperdataan. Ataupun perbuatan itu terjadi, terbukti, tapi mentalnya cacat, itu bisa lepas atau onslah. Pembuktian di persidangan diajukan sebagai bantahan. Alasan pembenar atau pemaaf umumnya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum sebagai bantahan atau pledoi atas dakwaan penuntut umum. Biasanya ini alasan pembenar dan juga pemaaf ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atau pengacara. Jadi kalau yang cita-citanya ingin menjadi pengacara, harus hafal ini, alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Unsurnya biar bisa lepas bagaimana, biar bisa bebas bagaimana, kayak gitu. Tapi yang jelas, kalau kita menjadi pengacara, yang salah tetap harus kita salahkan. Kita pengacara itu hanya mendampingi, tidak untuk membela yang salah agar bebas, agar lepas, itu enggak. Itu kemudian beban pembuktian di persidangan itu jaksa penuntut umum wajib membuktikan. Kalau di keperdataan itu siapa yang mendalilkan, ya yang membuktikan. Nah, di persidangan pidana siapa yang melakukan penuntutan, dia yang harus membuktikan. Nah, di dalam hukum pidana itu yang melakukan penuntutan adalah jaksa. Maka jaksa itu yang harus bisa membuktikan kesalahan daripada terdakwa. Kita sebagai penasihat hukum itu tentu harus melakukan pembelaan ataupun memberikan putusan, memberikan argumentasi yang bisa meringankan daripada terdakwa. Kalau salah memang salah, tapi paling tidak bisa meringankan. Kesimpulan, dua kategori yang berbeda. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, alasan pemaaf menghapus kesalahan pada pelaku. Dasar hukum tadi sudah, kemudian konsekuensi prosedural. Perbedaan ini menentukan jenis putusan, bebas atau frespah atau lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah. Itu pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih teman-teman. Pertemuan ke-10 pada hari ini saya cukupkan. Besok pertemuan ke-11, siapkan pertanyaan lagi biar kelasnya itu hidup. Dan jangan lupa KUHP yang baru, hukum acara yang baru itu di bawah. Itu demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.